adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari Sabtu, 1 Juni 2024, peringatan Santo Justinus Martir, warna liturgi merah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hikmat kebijaksanaan, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu kepada Santo Justinus Martir. Pada hari peringatannya ini, kami mohon berilah kami kekuatan agar sanggup menolak segala yang dapat menjauhkan kami daripadamu. Berilah pula kami rahmat-Mu agar selalu setia dalam iman. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di hadapan bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Yesus menjawab mereka, aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo, Injil pada hari ini sangat berkesan sekali karena mengisahkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua yang bertanya kepada Yesus dari mana kuasa yang ia dapati dan yang ia lakukan selama ini. Dalam pertanyaan itu, Yesus menjelaskan kuasa yang ia dapati itu merupakan kuasa dari Allah. Kaitannya kita sebagai umat beriman, Injil pada hari ini tuh maksudnya untuk kita apa sih, Romo? Memberikan maksud kepada kita. Selamat pagi para pirsawan dan juga Jerry. Kita ingat bahwa hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Dasar dari 5 sila yang merupakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka orang juga bertanya, dari mana itu dapatnya? Ya. Dari refleksi yang mendalam tentang arti kehidupan. Maka kita hubungkan relasi bacaan Injil pada hari ini dengan peringatan Santo Justinus, yang adalah martir. Santo Justinus adalah di Nablus, Israel. Dan dia berjumpa dengan seorang yang boleh katakan sudah tua, yang menerangkan tentang apa arti hidup mengikuti Kristus. Nah, lalu bagaimana Justinus mengikutinya? Sama seperti para murid
mengikuti Yesus. Ketika mereka katakan, mereka diundang oleh Yesus, ikutlah aku. Baru di sana dalam perjalanan itu mereka tahu siapakah Yesus itu. Yesus itu manusia ajaib yang bisa menyembuhkan orang, memberi makan orang, bahkan memberikan mujizat. Dan mereka hanya sampai di situ saja. Mereka hanya mendengar kata-kata Yesus, anak manusia. Tapi mereka belum begitu yakin sebagai murid. Jadi dalam proses pengenalan lebih mendalam tentang Yesus. Baru iman mereka tumbuh, betul-betul tumbuh. Bahkan pertumbuhan itu luar biasa, signifikan. Ketika Yesus bangkit. Kenapa? Kata-kata Yesus itu dibuktikan oleh dirinya setelah dia wafat. Semua yang gelap menjadi terang. Semua yang tidak dimengerti menjadi difahami. Maka kemudian gereja mengatakan, para murid pertama dan perdana menyatakan bahwa Kristus itu bukan sembarangan. Tetapi Yesus itulah ya 100% Allah, 100% manusia. Maka Injil pada hari ini yang dibuat oleh Markus ingin menyatakan bagaimana ya, secara tidak langsung tadi dikatakan dalam ayatnya, mereka memperbincangkannya seraya berkata, jikalau kita katakan dari Allah, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi ini masakan kita, kalau kita katakan dari manusia, ya mereka akan marah, begitu. Ya. Dan benar apa yang disampaikan oleh Markus, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Maka kita melihat bagaimana sosok Yesus sebagai manusia yang masuk ke dalam kehidupan manusia sebagai anak Allah yang menjadi manusia yang lahir di Bethlehem dari Bunda Maria dalam terang Roh Kudus yang juga diadopsi atau dipelihara oleh Santo Yusuf. Setelah besar, dia mulai membuat hal-hal yang boleh katakan hebat, spektakuler. Tapi kemudian Yesus juga menguraikan dan mengungkapkan dirinya 100% Allah ketika dia bangkit dari kubur. Maka kata-kata Markus sepertinya tidak disadari olehnya. Sebagaimana dikatakan, kalau dikatakan sebagai Allah bagaimana reaksi? Kalau dikatakan manusia bagaimana reaksinya? Nah, kita sekarang menjawab seperti Yusinus menjawab. 100% Allah, 100% manusia. Maka kita perlu melihatnya secara teologis sebagai manusia, secara filosofis sebagai manusia bagaimana. Itulah kita mempelajari Yesus dan mengadakan relasi yang dekat dengan Yesus sebagaimana Santo Justinus yang siap menjadi martir, padahal boleh katakan Justinus adalah orang-orang yang lahir setelah 100 tahun lewat kehadiran Yesus. Tetapi sabda Yesus, karya Yesus, kehadiran Yesus menggema. Dalam kegelisahannya, dia kemudian menjadi tenang. Dalam kebimbangan dan keraguannya, dia merasa pasti. Kenapa? Terus mengadakan relasi dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Maka iman kita tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi iman kita tergantung pada relasiku dengan Yesus secara pribadi. Dan teman-teman yang ada di sekitar kita adalah saling mendukung, menguatkan untuk semakin kuat dalam iman sebagaimana yang dialami oleh Santo Justinus. Yang awalnya dia tidak paham tentang siapa Yesus, tetapi dengan penjelasan orang-orang tua yang mengenal Kristus, yang mempelajari dan kemudian masuk dalam relasi dengan Yesus secara pribadi. Maka dia kenal Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Maka kalau kita mau mengenal Kristus, ayo kita buat relasi yang intim dengan Yesus
Dan Yesus akan datang membuka mata, hati, dan pikiran kita sehingga kita merasa mantap mengikuti Kristus yang adalah Allah dan manusia. Selamat berjuang, semoga Santo Justinus membantu kita untuk semakin memperkuat iman, harapan, dan kasih kita di dalam Yesus. Selamat pagi.